Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tagaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang. Surat Al-Fajr, inti di dalam surat itu adalah di ayat ini. Alasan mengapa Allah melakukan sesuatu kepada kaum Ad, kaum Samud, dan kaum Fir'aun. Sekali lagi, ketika Allah mengutus para nabi, memang dalam syariatnya adalah ingin menegakkan agama Allah agar fitrah untuk menyembah Allah itu kembali kepada jalannya. Namun ketika itu tidak berhasil, sebenarnya itu juga bukan suatu hal yang membuat Allah berbuat sesuatu yang mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan kemurkaan, yang mengakibatkan ajab pada manusia. Ketika Allah berbuat itu adalah karena manusianya itu sendiri melakukan hal yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kaum Ad, pemimpin-pemimpin kaum Samud, pemimpin-pemimpin kaum Fir'aun, yaitu yang berbuat sewenang-wenang. Kalau Fir'aun mengaku Tuhan, kalau Namrud mengaku Tuhan, namun dia tidak berbuat sewenang-wenang, mengayomi rakyatnya, tidak membunuh seperti membunuh manusia, itu seperti membunuh nyamuk. Akhirnya Namrud matinya juga karena seekor nyamuk. Allah balas aja berupa pembunuhan nyamuk, dimasukkan ke dalam otaknya. Inti surat Al-Fajr adalah ini. Dan di ayat berikutnya, Allah mengatakan, tidakkah engkau Muhammad memberitahukan bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Ad yang penduduk kota Iram sebagai ibu kotanya, yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi pada masanya, yang tidak ada bangunan-bangunan itu terdapat di negeri lain. Lalu kemudian kaum Samud yang mampu memotong batu-batu yang besar, batu-batu gunung, batu-batu bukit. Lalu kemudian terhadap kaum Fir'aun yang mempunyai fasak-fasak yang tinggi. Dan mereka berbuat sewenang-wenang, berbuat melampaui haknya, melampaui kekuasaannya, dan melupakan kewajibannya sebagai manusia. Untuk sebagai ciri-ciri orang beriman adalah gemar berbuat sabar dan menebarkan kasih sayang, seperti ayat yang telah kita telah sebelumnya. Kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuan dirinya, di luar batas haknya, di luar batas kewajibannya, itu adalah sesuatu hal yang disebut dengan sewenang-wenang. Kekuasaannya sebenarnya hanya di wilayah satu, namun karena bisikan laknatullah, karena jauh dari Allah, karena tidak mengenal Rasulullah, karena tidak mendengar bagaimana sahabat dan para keluarganya dan para pengikutnya zaman yang dulu dalam perjuangannya menegakkan agama Allah. Meskipun dia ahli sholat, meskipun dia berdiri di belakang departemen agama, itu hebatnya laknatullah. Pun ketika dinasihati begitu, logika-logika sesat mereka keluar lagi.
Ya jelas aja di sini banyak korupsi orang Islam, karena di sini negeri Islam. Kalau di Amerika banyak orang Kristen, banyak yang korupsinya orang Kristen. Logika-logika ngawur lagi. Pembelaan diri yang tidak pada tempatnya. Ketika dinasihati, Anda salah. Apa yang Anda lakukan, kesalahan yang Anda lakukan itu berakibat fatal bagi rakyat. Rakyat tidak memiliki kepercayaan terhadap kerja keras lagi. Tidak memiliki kepercayaan terhadap kejujuran lagi. Tidak memiliki kepercayaan akan masa depan yang gemilang lagi kalau tidak menghalalkan segala cara. Ngeyel. Kalau dibilangin ngeyel. Merasa diri pintar. Merasa diri cerdas. Memiliki kekuasaan. Tampan, hartanya banyak. Jadi kau tidak boleh menasihati aku. Aku ini orang kaya. Aku ini dipandang masyarakat. Jadi aku berhak berbuat sewenang-wenang. Siapa yang aku sukai, mereka berhak untuk hidupnya mendapat keberkatan dari kekuasaanku. Siapa yang tidak aku sukai, matilah, menderitalah. Hati-hati Fir'aun, hati-hati Namrud, hati-hati pemimpin kaum Samud dan kaum Hud yang durhaka kepada Nabi Hud dan Nabi Saleh. Berbuat sewenang-wenang. Kesewenang-wenangan Firaun itu memang di luar akal logika. Bagaimana hanya karena ramalan dari seorang penyihir bahwa ada seorang anak yang akan menghancurkan kerajaannya, dia bunuh semuanya, bayi-bayi lelaki. Sementara kita tahu penyihir itu mazhabnya apa ya? Mazhabnya iblis. Mengikuti cara-cara iblis. Kalau iblis tidak peduli, engkau mau ateis, engkau mau liberal, engkau mau komunis, engkau mau agnostik, engkau mau Kristen, engkau mau Islam, engkau mau Buddha, mau Hindu, tidak peduli. Yang penting tidak ada senyum di wajahmu, yang penting tidak ada harapan di mukamu. Kau menderita lahir batin matinya. Pun di hari penghisapan kau pun masuk neraka. Itu misi iblis. Dan dia ingin sebanyak-banyaknya umatnya Adam sampai kiamat masuk neraka. Karena saking dengkinya melihat bagaimana para malaikat sujud menghormati Adam alaihissalam. Berbuat sewenang-wenang dengan kekuasaannya, merasa CCTV Allah yang namanya langit, yang namanya bumi, yang namanya udara, yang namanya matahari, yang namanya bintang itu tidak ada. Takut hanya dengan CCTV murahan yang dibuat oleh manusia. Melakukan kolusi, melakukan nepotisme, melakukan korupsi, memperhatikan sekitar. Kalau ada CCTV, laganya kayak orang benar. Tapi ketika tidak ada, lupa ada CCTV yang lebih besar. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iblis menggoda lagi, alah, dosa itu mah kecil. Akibat korupsimu ini, aku bilang ya, kau bisa buat masjid. Kau bisa banggakan saudara-saudaramu. Kau bisa kuatkan lagi partaimu. Kebaikannya lebih banyak daripada mudaratnya, tuh luar biasa ya, bisikan Lanatullah. Kau tuh masih sholat. Kau tahu sholat itu adalah tiang agama. Akhirnya apa? Al-Quran dikorupsi. Itu sudah dilewat batas logika. Sekte manapun tidak ada itu mentolerir hal semacam itu. Al-Quran itu makhluk. Sabda-sabda Rasulullah yang
bisikan oleh Jibril, disampaikan oleh Jibril dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin.